Kisah antara Amy BMJ dengan Aden Wong belakangan ini terus menjadi perbincangan publik. Ya, kemarin pengacara Hotman Paris Hutapea membuat pengakuan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum anak Aden Wong, yakni Shani. Meski hingga kini belum menandatangani surat kuasanya. Lewat unggahannya di media sosial, Hotman pun memperlihatkan momen saat Amy hendak bertemu dengan anaknya itu. Namun yang terjadi bukan sesuatu yang harmonis, tetapi Shani justru menangis histeris seolah tidak mau bertemu dan melihat ibundanya tersebut. Lalu seperti apa hati Amy yang merasa hancur hingga ia pun hanya bisa terdiam dan juga menangis karena tidak bisa mendapatkan anaknya? Dan seperti apa Amy yang mendapatkan penolakan dari anak sulungnya itu tetap memperjuangkan keempat anak-anaknya? Selain itu, seperti apa pula psikolog Lita Gading yang juga turut mengomentari permasalahan Amy dan menanggapi Tisha Ernie yang diduga menjadi pelakor. Dan bagaimana pula di tengah terkuaknya kasus Amy pada saat ini, ternyata banyak wanita yang akhirnya buka suara mengenai diri mereka yang mengalami nasib serupa. Lantas, bagaimanakah kisah Aileen Halim, mantan Putri Indonesia favorit 2010 yang hingga kini pun berjuang untuk bisa bertemu dengan sang anak yang berada di tangan mantan suaminya dan telah berpisah selama 4 tahun. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kasus Amy yang terus menjadi sorotan, nama pengacara Hotman Paris pun ikut terseret. Ya, setelah warganet menghujat dirinya lantaran Hotman Paris diduga berada di sisi Aden Wong, Hotman Paris pun akhirnya buka suara hingga secara tegas menjelaskan bahwa ia hingga sampai hari ini pun belum memberikan bantuan apapun terkait kasus ini dan bahkan belum menandatangani surat kuasa sebagai pengacara Aden Wong. Namun, Hotman mengaku bahwa ia telah ditunjuk sebagai kuasa hukum anak Aden Wong dan Amy, yakni Shani, di mana hal itu dijelaskan oleh Hotman Paris dalam postingan terbaru di media sosialnya. Tak hanya itu, Hotman Paris pun mengunggah sebuah potret yang begitu mengharukan di mana Shani, anak Amy dan Aden Wong yang nyaman di pelukan ayahnya hingga dalam potret tersebut. Hotman Paris pun kembali menegaskan bahwa ia sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum untuk anak-anak Aden Wong. Saat rilis, si anak nyaman di pelukan bapaknya. Hotman benar sudah ditunjuk jadi kuasa hukum untuk anak-anaknya, ungkap Hotman Paris. Kasus keluarga Korea di Jakarta. Pertanyaan saya kepada para netizen, apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu karena bunuh diri sebelum bertindak baik secara de facto maupun secara hukum? Bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Maka untuk mencegah segala sesuatu kemungkinan, karena putrinya ini sudah niat serius untuk bunuh diri dan juga hubungannya yang sangat tidak harmonis sama ibunya, maka suaminya bertindak cepat membawa anaknya keluar negeri. Apakah Anda tahu kalau soal selingkuhan? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar penghuni apartemen di Jakarta adalah wanita selingkuhan? Apakah suami kamu tidak punya selingkuhan? Makanya
jangan sok suci dulu semuanya. Kasus Ami, kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Anda pernah nggak nonton film-film barat cerita-cerita seperti ini? Anda biasakan, Anda sudah sering nonton cerita-cerita tentang cerita barat seperti ini. Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. Ya, meski telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum dari anak Eden Wong yaitu Shan Yi. Namun, dalam video yang diunggahnya itu, Hotman Paris pun juga mengaku bahwa hingga sampai saat ini, ia pun belum menandatangani surat kuasanya. Meski begitu, Hotman Paris tampak kembali mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen mencengangkan saat Amy hendak bertemu dengan anak sulungnya itu. Ironisnya, bukan sesuatu yang harmonis yang tampak dalam momen tersebut. Justru, sang anak malah menangis dengan histeris, seraya menolak bertemu dengan ibunya itu. Sebagai seorang ibu, hati Amy pun seolah hancur, hingga ia pun hanya bisa terdiam dan ikut menangis, karena tidak bisa mendapatkan anaknya yang masih bayi. Sementara, anak sulungnya pun semakin histeris. Benarkah Shan Yi pun merasa ketakutan ketika bertemu Amy, ibunya sendiri? Ribut kok bapak keluar. Ya, pengamanan bapak bawa sini. Iya, saya bawa anak-anak ada penganiayaan kok ya. Nanti besar. Mana sakit, gak bisa. Ibu mohon maaf, anaknya malah seperti ini. Gue bisa lebih cooling down tidak? Iya, bisa lebih. Bisa, gimana? Kondisi anaknya seperti apa jadinya? Jadi takut kan, gitu loh bang. Iya, tapi boleh minta tolong lebih cooling down gak? I know. Tapi you can see, she's crying. I'm talking about baby. Ibu minta tolong ibu, anaknya histeris ibu. Dan ini menarik karena kenapa? Ibu Ami dengan suaminya itu mereka sama-sama warga negara asing dan terikat dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya. Artinya pernikahan mereka dilangsungkan di mana? Sehingga kalau memang terjadi permasalahan, terutama ada dugaan-dugaan pelanggaran, maka kedua orang ini bisa menggunakan pengadilan ataupun pihak kepolisian negara setempat. Nah, karena kejadiannya di Indonesia, kebetulan di sini ada aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan bagi warga negara, terutama warga negara Indonesia, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana kalau memang kasus warga negara asing tersebut yang akan kita lihat nanti, apakah mereka berdua sudah tercatat di dalam catatan sipil. Kalau terkait kasus pidana untuk Eden Wong, hanya satu, yaitu deportasi. Kalau terkait wanita lokal yang diduga bernama Tisha Ernie, ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait penculikan anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya. Dan juga
bisa dilakukan terkait perzinahannya, dan juga termasuk di situ ada dugaan provokator, yaitu di mana dugaan tersebut provokator dikatakan bahwa wanita lokal ini yang berinisial TE, nah ini membrainwash anaknya, itu katanya diduga ya. Di tengah dirinya mendapatkan penolakan dari anak sulungnya. Di depan para awak media, Amy pun mengaku bahwa meski anak sulungnya melakukan penolakan dan pengakuan yang menyudutkan dirinya itu, sebagai ibu, Amy pun tetap akan memperjuangkan keempat anak-anaknya dan meminta kepada media untuk tidak memunculkan wajah anak sulungnya tersebut di tengah kasus dirinya dan sang suami yang sedang menjadi sorotan. I want to thank you, Park Hartman. That I heard that he said he will protect my kids, so I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blur or what, so that kids the privacy and their face not exposed anymore, please. Second one is I just wanna tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault. Kids nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you, and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys, alright? Ya, kasus Amy yang anak balitanya dibawa kabur oleh suaminya bersama pelakor yang diduga adalah Tisha Ernie, pada akhirnya mendapatkan tanggapan dari psikolog. Dalam kasus ini, Bunda Romi pun juga menilai bahwa persoalan ini bukan persoalan perbedaan budaya dari Amy yang notabene berwarga negara Korea, sedangkan Eden suaminya dan anak-anaknya berwarga negara Singapura. Menurutnya ada masalah dalam keluarga ini yang perlu dicari tahu untuk memecahkan persoalan dalam rumah tangga mereka. Hal itu pun terlihat dari sikap sang suami yang mengambil paksa anaknya dan juga anak sulung mereka yang membela ayahnya dan tidak ingin adiknya disentuh oleh ibu kandungnya sendiri. Sikap sang suami pun dinilai Bunda Romi agak aneh. Jika sang istri memiliki masalah secara psikologis, maka seharusnya ia mengatasi dulu persoalan tersebut dengan menyembuhkan istrinya secara medis, bukan lari bersama anak, apalagi kabarnya bersama selingkuhan. Seperti apapun kondisi seorang ibu, maka tidak baik jika anaknya masih membutuhkan ASI-nya dipisahkan secara paksa selamanya ataupun dalam waktu yang lama, seperti yang terjadi pada Amy, apalagi tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Kalau perbedaan budaya kan harusnya udah lama munculnya pada waktu anak pertama, kedua dan sebagainya. Ini kan baru sekarang. Apakah perbedaan budayanya juga makin meningkat sehingga itu bisa saja sih, tetapi juga karena ada orang ketiga itu juga bisa saja sih terjadi gitu, sehingga makin kuat untuk memutuskan kayaknya saya udah nggak bisa lagi sama dia gitu. Tapi apapun bentuknya, menurut saya nggak benar hanya dengan merampas itu, harus dilakukan secara jalur hukum. Nah kalau misalnya permasalahan ada apanya itu bisa diketahui lebih jelas, mungkin akan tidak terlalu kita menilainya itu hanya dari apa yang terlihat saja. Kalau misalnya si ibu ini kemudian memang punya masalah kesehatan jiwa atau masalah apa, nah ini kan harus ditanganinya bukan diambil anaknya, tetapi ditangani dulu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Dan itu mungkin tanggung jawab suami juga untuk membenahi hal ini, bukan lari dengan selingkuhan. Yang penting kalau menurut saya sekarang untuk ibu yang sedang menyusui itu bermasalah kalau anaknya diambil. Karena untuk anaknya tidak baik, karena anak membutuhkan dekapan ibu, semasalah apapun ibunya, anak perlu dekapan ibu. Jadi kalau menurut saya dampaknya tuh banyak sekali.
Lantas seperti apa pula psikolog Lita Gading yang juga turut mengomentari permasalahan Amy BMJ yang membongkar Tisha Ernie yang diduga menjadi pelakor, hingga para selebritis pun turut menanggapi hal tersebut. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Menanggapi kasus Amy dengan Aiden Wong yang saat ini sedang heboh, Dr. Lita Gading menilai jika Tisha Ernie yang menjadi orang ketiga merupakan aksi terang-terangan merebut suami orang. Psikolog Lita Gading juga menghimbau kepada Tisha Ernie agar sadar dengan apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan besar. Ia pun mengandaikan jika Tisha Ernie berada di posisi Amy, akankah Tisha merasa tidak sakit hati dan juga menderita akibat suaminya dan anaknya yang masih menyusui direbut orang lain. Yang tidak kalah mengejutkan, Dr. Lita Gading pun juga mengaku bahwa ia menjadi korban dari Tisha Ernie yang merebut suaminya dan menyebabkan ia dengan sang suami akhirnya bercerai. Setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih, ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaannya. Kamu gak boleh melakukan hal itu. Tapi orang-orang kayak begini dia gak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Ada kepuasan, ada rasa iri terhadap orang lain. Indikasi kelainan kepribadian di dalam diri dia, si perempuan tersebut. Dan yang terparah adalah dia merasa puas dengan apa yang diambilnya dan itu dilakukan berkali-kali. Lantas seperti apakah tanggapan Agnes Jennifer terkait kasus tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan dari Rizky 2R? Ya gue wajar dong kalau misalnya gue bertanya-tanya kenapa itu anaknya kok histeris banget. Itu adalah suatu reaksi yang menurut gue sangat wajar gitu loh. Lah kalau soal urusan si bapaknya selingkuh mah ya emang udah salah. Ngerti kagak? Masa perlu gue bahas lagi di mana-mana orang selingkuh tuh udah pasti salah. Bapaknya juga, pelakornya juga salah gitu loh. Kalau misalnya bapaknya tidak bisa menjelaskan kenapa alasan lu memisahkan anak-anak ini dari ibunya, ya udah fix bapaknya yang salah, udah begitu aja. Tapi kalau misalnya lu cuman alasannya apa itu dukun-dukunan atau apa, itu kagak masuk akal. Kagak masuk akal, itu tidak ada keabsahannya dihukum gitu. Lu bisa kagak lu nih kasih alasan lain, udah gitu aja ya. Dan zaman modern kayak gini sih kok bisa ada gitu ya hal-hal seperti itu lagi. Tapi memang kita meyakini bahwasanya dunia yang bukan dari kita lah gitu ya, dunia lain tuh memang pasti ada gitu. Cuman di zaman sekarang masa iya sih masih ada melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nggak nyangka aja sih. Udah gitu juga kan tadi lihat berita yang sedikit itu mengenai rumah sakit juga ya, dan anaknya menjadi tumbal nih, mentang-mentang dia adalah WNA, warga negara asing. Jadi kita juga kebijakan dari rumah sakitnya juga sih itu yang mungkin ya harus dipertegas lagi tuh. Itu kan melahirkan ya harusnya anaknya itu juga bareng sama ibunya gitu. Dan tadi katanya anaknya akan mau menjadi tumbal gitu. Jadi ya aneh aja sih gitu. Dan orang yang di situ yang mengerti hal-hal yang seperti itu ya kemana gitu untuk menasehati, atau memang orang-orang yang pemuka-pemuka di situ mana gitu. Di tengah terkuaknya kasus Amy saat ini, ternyata banyak wanita yang akhirnya buka suara mengenai diri mereka yang mengalami nasib serupa. Lantas, bagaimanakah kisah Aileen Halim, mantan Putri Indonesia Favorit 2010 yang hingga kini pun juga berjuang untuk bisa bertemu dengan sang anak yang berada di tangan mantan suaminya?
Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Dengan terkuaknya kasus Emi saat ini, ternyata banyak wanita yang akhirnya buka suara mengenai diri mereka yang mengalami nasib serupa. Ya, salah satunya adalah Aileen Halim, mantan Putri Indonesia favorit 2010 yang hingga kini berjuang untuk bisa bertemu dengan sang anak yang saat ini berada di tangan mantan suaminya. Lalu, seperti apakah tangis Aileen Halim yang tidak kuasa menahan rindu ingin bertemu dengan sang anak tercinta yang diambil paksa oleh sang ayah sejak usia 2 tahun hingga kini anak tersebut sudah berusia 6 tahun. Dan bagaimana dengan korban lainnya yang mempunyai kasus serupa dengan Emi dan Aileen Halim yang juga harus dipisahkan dengan buah hatinya ketika masih menyusui. Saya Aileen Halim. Saya maminya Talia Gabriel, saya dari Palangkaraya. Saya adalah pemegang hak asuh anak sampai PK. Seperti ini mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi Talia tidak bersama dengan saya. Sampai akhirnya 2022, saya nggak sengaja ketemu Talia di Plaza Senayan. Lalu saya dikeroyok oleh 3 orang. Saya bikin laporan di Polda Metro, LP 646 Polda Metro Jaya. Mereka sudah ditetapkan tersangka dengan pasal 170 ancaman 5 tahun. Tapi hingga saat ini, Kanit, Ibu Endang yang terhormat tidak menahan mereka karena banyak intervensi kasus, ya. Kanit, Ibu Endang dan penyidik lainnya dilaporkan di Propam. Sampai penyidik pun dibilang seperti ini, kenapa kamu jadikan mereka tersangka, nanti kamu akan sidang kode etik. Kanit, penyidik pangkatnya itu rendah, sementara yang berbicara kan pangkat tinggi, kan takut seperti itu ya kan. Akhirnya perkara saya P19 bolak-balik, tidak ada kepastian hukum untuk saya dan mereka pun tidak ditahan. Padahal pasal 21 KUHP ayat 2 itu bilang bila ancaman 5 tahun lebih itu ditahan. Tapi kenapa tidak ditahan? Saya nggak punya teman polisi, saya nggak kenal siapapun pejabat di sini, saya nggak tahu harus seperti apa. Saya dari daerah berjuang aja sebagaimana mestinya. Saya juga nggak punya uang banyak untuk ngurus perkara, saya maju sendiri. Apa yang harus saya lakukan lagi? Saya nggak tahu, saya hanya minta kepastian hukum. Bapak Kapolri, Ibu Wakapolri, Bapak Wakapolri, tolong di mana keadilan untuk saya? Talia usia 6 tahun, tidak ketemu sudah hampir 4 tahun saya. Talia diambil umur 2 tahun. Iya, jadi saya pulang nggak ada Talia di rumah, barang-barang semua nggak ada. Kalau kasus saya kurang lebih saya sudah berpisah dengan anak saya kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. Posisinya juga masih membutuhkan ASI. Seperti itu. Di sini saya cuma mau melihat kemana ibu harus mengadu ataupun orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya itu kemana harus mengadu, apakah harus ke polisi atau kemana, karena kami sudah selalu mencoba untuk menghubungkan polisi ataupun minta tolong kanan kiri, itu nggak pernah ada titik temunya. Sebenarnya saya nggak mau menjarain siapa-siapa, saya nggak berharap mau menjarain siapa-siapa, saya cuma mau ketemu anak saya, selayaknya saya mengaktifkan kembali fungsi saya sebagai ibu untuk bisa merawat dan memastikan anak saya tumbuh kembang dengan baik. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.